Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Usman Duru dari kelas 5 MGT 1 Reg B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi bisnis. Yang pertama ialah keterampilan presentasi bisnis, kedua komunikasi interpersonal dan kelompok, ketiga negosiasi bisnis, dan keempat etika dalam komunikasi bisnis serta teknologi digital dalam komunikasi. Yang pertama ialah keterampilan presentasi bisnis. Jadi apa yang dimaksud dengan presentasi bisnis ini? Presentasi bisnis ini adalah proses menyampaikan informasi atau ide terkait bisnis kepada audiens dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas, serta meyakinkan atau mendukung keputusan bisnis. Bisanya melibatkan penggunaan media visual seperti slide, grafik, dan dokumen yang mendukung untuk menjelaskan konsep atau proyek bisnis. Presentasi bisnis dapat dilakukan dalam presentasi berbagai konteks seperti rapat perusahaan, pertemuan klien, atau acara pemasaran. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang kuat dan mendapatkan dukungan atau kerjasama dari pihak-pihak yang terkait. Di sini juga dalam presentasi bisnis terjadi perbedaan antara komunikasi interpersonal dan kelompok. Baik, selanjutnya materi yang kedua, komunikasi interpersonal dan kelompok. Di sini ada perbedaan antara komunikasi dan interpersonal. Yang pertama ialah jumlah peserta, yang dimana jumlah peserta interpersonal itu melibatkan komunikasi antara dua orang, sedangkan kelompok melibatkan komunikasi di dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang ataupun lebih. Yang kedua, dinamika interaksi. Dinamika interaksi interpersonal ini fokus pada interaksi langsung antara individu, lebih personal, dan dapat mencakup aspek-aspek emosional. Sedangkan kelompok terjadi di dalam konteks kelompok, melibatkan dinamika lebih kompleks dengan interaksi antara beberapa individu. Selanjutnya yang ketiga ialah tujuan dan kompleksitas. Tujuan dan kompleksitas interpersonal ini ialah lebih fokus pada hubungan antar individu dan bisa terjadi bersifat formal dan informal. Sedangkan kelompok tujuannya seringkali lebih kompleks, mencapai pencapaian tugas dan ataupun proyek bersama serta membangun hubungan di dalam kelompok. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, baik komunikasi interpersonal dan kelompok, mereka memiliki peran penting dalam konteks bisnis ataupun membantu dalam membangun kolaborasi yang efektif di antara anggota tim ataupun dengan pihak yang lainnya. Jadi yang dimaksud dari komunikasi interpersonal ini melibatkan pertukaran informasi antara 2 orang atau lebih secara langsung. Juga ini melibatkan keterlibatan langsung dan interaksi tatap muka, mencakup ekspresi dan interaksi dan verbal dan non-verbal. Sementara itu, komunikasi kelompok melibatkan pertukaran informasi di antara beberapa individu yang bergabung dalam satu kelompok. Keterampilan mendengarkan, ekspresi diri, dan penyesuaian terhadap audiens adalah kunci dalam penyesuaian terhadap kedua jenis komunikasi ini. Dalam konteks bisnis, kedua jenis komunikasi ini penting untuk membangun hubungan yang efektif dan individu dan tim. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang negosiasi bisnis, yang dimana negosiasi bisnis ini ialah proses interaktif di mana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta prinsip kunci dalam negosiasi bisnis melibatkan beberapa sebagai berikut, yaitu persiapan, komunikasi efektif, kreativitas dan fleksibilitas, serta membangun hubungan. Yang pertama, persiapan ini
mengetahui informasi tentang pihak lawan dan situasi pasar, dan menentukan batas-batas dan target yang realistis. Dan yang kedua, komunikasi efektif, mendengarkan dengan baik untuk memahami perspektif pihak yang lain, serta mengomunikasikan gagasan dan kebutuhan secara jelas. Yang ketiga, kreativitas dan fleksibilitas, mencari solusi kreatif yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, serta bersedia untuk menyesuaikan strategi selama negosiasi berlangsung. Membangun hubungan, menjaga sikap profesional dan saling hormat, dan membangun hubungan jangka panjang yang dapat mendukung kerjasama di masa depan. Serta juga dalam negosiasi bisnis ini terdapat kompromi yang bijaksana, yang dimana berisi bersedia melakukan kompromi tanpa mengorbankan terlalu banyak nilai, serta menemukan titik temu yang adil bagi semua pihak. Negosiasi bisnis ini seringkali menjadi bagian integral dan pengelolaan kontrak, penjualan, akuisisi, atau kolaborasi bisnis lainnya. Keterampilan negosiasi yang baik dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan membangun hubungan bisnis yang kuat. Selanjutnya ialah materi tentang etika dalam komunikasi bisnis. Etika dalam komunikasi bisnis ini ialah melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dalam setiap aspek interaksi bisnis. Juga terdapat beberapa hal yang ada di komunikasi bisnis ini, yang itu melibatkan dengan kejujuran dan integritas, hormat terhadap pihak lain, transparansi, serta kepentingan bersama. Yang pertama, kejujuran dan integrasi itu apa? Yaitu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, dan menjaga integritas dalam setiap pernyataan ataupun tindakan. Kedua, hormat terhadap pihak lain. Ada apa dengan hormat terhadap pihak lain? Yaitu menghargai pendapat dan pandangan orang lain, serta menghindari bahasa atau tindakan yang merendahkan atau diskriminatif. Ketiga, transparansi. Transparansi ini memberikan informasi yang cukup kepada pihak terkait, menghindari tidak menyembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan atau persepsi, serta kepentingan bersama, menjaga keseimbangan antara mencapai tujuan bisnis dan memperhatikan dampaknya pada pihak lain, mempertimbangkan kepentingan semua. Dan juga di dalam etika komunikasi bisnis ini juga terdapat kepatuhan hukum, kepedulian sosial dan lingkungan, kebijakan dan norma perusahaan. Kepatuhan hukum itu apa? Memastikan bahwa setiap tindakan atau komunikasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menghindari tindakan yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum negatif, serta kepedulian sosial dan lingkungan, mengintegrasikan pertimbangan etika dalam kebijakan terkait lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, berkomunikasi dengan jelas tentang inisiatif keberlanjutan atau program amal. Terakhir, kebijakan dan norma perusahaan ialah mematuhi kebijakan dan norma etika yang telah ditetapkan oleh perusahaan, menerapkan standar, menerapkan etika dan konsisten dalam komunikasi bisnis. Etika dalam komunikasi bisnis juga penting untuk membangun reputasi yang baik, memelihara hubungan bisnis yang berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Baik, sekarang ialah materi terakhir, yang dimana materi terakhir ini terdapat teknologi digital dalam komunikasi. Yang dimaksud dengan teknologi digital dalam komunikasi adalah memberikan dampak besar pada komunikasi dilakukan di berbagai bidang, termasuk dalam konteks bisnis, serta beberapa aspek teknologi digital dalam komunikasi. Ini juga melibatkan media sosial, email dan surat elektronika, pertemuan virtual dan konferensi web, aplikasi kolaborasi. Yang dimaksud dengan media sosial ini ialah memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung, serta menyediakan platform untuk promosi, umpan balik, dan pembangunan merek. Selanjutnya, email dan surat elektronika.
Ini meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis, memungkinkan pengiriman pesan secara cepat dan mudah. Dengan arti kita dapat memesan suatu atau pesan dari email tersebut. Yang ketiga, pertemuan virtual dan konferensi web. Maksud dari pertemuan virtual ini ialah memfasilitasi pertemuan bisnis tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Terus, mengurangi biaya perjalanan dan meningkatkan kolaborasi jarak jauh dengan cara menggunakan Zoom ataupun via online yang lainnya. Terus, aplikasi kolaborasi ini memberikan platform untuk berbagai dokumen, proyek dan ide secara real time, meningkatkan produktivitas dan koordinasi. Selanjutnya, di teknologi digital dalam komunikasi ini juga terdapat pemasaran digital, chat dan pesan instan, serta analisis data. Yang dimaksud dengan pemasaran digital ini mencakup penggunaan internet untuk mempromosikan produk atau layanan. Juga melibatkan SEO, pemasaran konten dan iklan online. Chat dan pesan instan ini juga meningkatkan komunikasi tim dan respon cepat, memudahkan pertukaran informasi secara langsung, serta terakhir ialah analisa data, menggunakan data untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan strategi komunikasi, serta memungkinkan personalisasi pesan untuk target audience. Penerapan teknologi digital dalam komunikasi bisnis ini membawa kecepatan, efisiensi, dan konektivitas yang lebih besar, tetapi juga dapat menyebabkan perhatian terhadap aspek keamanan dan privasi. Integrasi yang bijaksana dari teknologi ini dapat meningkatkan daya saing dan efektivitas dalam dunia bisnis yang terus-menerus. Baik, sekian dari materi saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan saya Usman Duru mohon pamit undur diri. Selamat malam.